Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang landasan filsafat pendidikan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan. Di yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Soni Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan. Dan juga perkenalkan, nama saya Jackson Jawakuri, mahasiswa dari program studi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Oke, kita langsung saja dalam pembahasan tersebut. Jadi, dalam pembahasan ini kita akan membahas filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang objek sasarannya bidang pendidikan. Filsafat pendidikan pemikiran filsafati yang kritis dan mendalam. Kita akan membahas pendidikan sampai ke hakikatnya. Jadi filsafat pendidikan secara khusus ini kita akan membahas yang pertama landasan ontologi pendidikan, dan yang kedua epistemologi filsafat pendidikan, dan yang terakhir landasan aksiologi filsafat pendidikan. Oke, kita lanjut saja. Landasan ontologi filsafat pendidikan. Sebelum kita masuk dalam landasan, kita ketahui dulu apa sih itu ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal kata adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Kita sederhanakannya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologis kerap kali diidentikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi ini menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana kita membahas tentang realitas atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori tentang yang ada. Karena kita membahas apa yang ada, ingin diketahui dan seberapa jauh keinginan tahun tersebut. Makanya dalam ontologi ini kita akan mempelajari tentang
penampakan, dan realita. Karena terkadang apa yang nampak itu tidak akan seperti realitanya. Kita contoh sederhanakan saja. Langit, penampakannya terlihat warnanya biru. Akan tetapi kita lihat lebih dekat lagi. Misalnya kita naik pesawat. Maka warnanya tidak akan biru lagi. Jadi, dalam ontologi itu dapat membedakan penampakan dan realitanya. Jadi kita masuk dalam landasan tersebut. Landasan ontologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu sesuai dengan tata hubungan yang sistematis berdasarkan sebab akibat. Landasan ontologi ini filsafat esensialisme menganggap bahwa dunia dikuasai oleh aturan-aturan baik yang disesuaikan dengan tata alam, nilai leluhur, jadi ketetapan untuk menyesuaikan dengan aturan kosmis. Dalam filsafat esensialisme, manusia memiliki tujuan yang umum, yakni hidup bahagia dan juga di dunia akhirat nanti. Oke, kita lanjut saja. Jadi yang kedua ini landasan epistemologis filsafat pendidikan. Sebelumnya kita masuk dalam landasan tersebut, kita dapat ketahui terlebih dahulu epistemologi itu apa sih? Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya episteme, artinya pengetahuan, dan logos, artinya ilmu. Secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasarnya serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan asumsi dan menekankan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keahlian, pengertian, struktur, metode, dan fasilitas tersebut. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal berkaitan dengan pengetahuan dan mempelajari secara substantif. Jadi, landasan epistemologi tersebut adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validasi pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Untuk memahami epistemologi, esensialisme dapat dilalui dengan teori kepribadian manusia, di mana manusia sebagai relasi Tuhan juga manusia bisa menyadari tentang realitas antara makro dan kosmos, dan juga mikro dan kosmos akan bisa melihat tingkatan rasio yang dipunyai dan mampu memikirkan
alam sehingga manusia bisa menghasilkan pengetahuan yang tepat pada nilai-nilai alam, biologi, sosial, dan agama. Dalam pendidikan, ini aspek epistemologi yang harus diperhatikan, yakni pengetahuan yang bersifat ideal dan spiritual yang bisa membimbing manusia dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, ini yaitu landasan aksiologi filsafat pendidikan. Sebelum kita masuk dalam landasan aksiologi, dapat kita ketahui dulu apa sih aksiologi itu. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sederhananya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologi dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai. Apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terikat nilai? Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk, hubungan dengan layak atau pantas dan tidak layak atau tidak pantas. Ketika para ilmuwan dulu ingin membentuk suatu jenis ilmu pengetahuan, maka sebenarnya dia harus tahu telah melakukan uji aksiologis. Adapun contohnya apa gunanya ilmu manajemen pendidikan Islam, yaitu kajian aksiologi yang membahas itu. Jadi pada intinya kajian aksiologi itu membahas tentang layak atau tidak layaknya sebuah ilmu pengetahuan, pantas atau tidak pantasnya ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Kemudian aksiologi ini juga melakukan pengemanan jika ada ilmu pengetahuan tentang yang memang tingkat perkembangannya begitu cepat, sehingga pada akhirnya nanti akan mendominasi atau membuang nilai-nilai yang dipegang kuat oleh umat manusia. Jadi landasan aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup manusia. Hakikat nilai merupakan kualitas yang melekat dan menjadi ciri suatu yang sudah ada di alam semesta dan dihubungkan dengan kehidupan manusia. Harapan nilai dikelompokkan menjadi 4 tertingkat, yaitu yang pertama, nilai kenikmatan meliputi nilai-nilai yang menyebabkan seorang senang dan mengenakan secara jasmani. Yang kedua, nilai kehidupan meliputi nilai-nilai yang sangat penting untuk pribadi dalam berkehidupan di masyarakat. Dan yang ketiga, nilai spiritual merupakan nilai kejiwaan yang tidak bergantung pada keadaan jasmani, yang meliputi kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Landasan ontologi dan landasan epistemologi sangat mempengaruhi landasan aksiologi, esensialisme. Dan yang keempat, nilai etika merupakan hukum kosmos yang bersifat objektif, di mana manusia harus bisa dianggap baik jika banyak berhubungan dan melaksanakan hukum yang tersedia. Sekian dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan mengenai landasan filsafat pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya mengucapkan salam rahayu.